Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kembali lagi di channel Mohtar Aditya Pratama, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang rahasia sosok Al-Mahdi yang disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda mimpi kemunculan awal. Sosok Al-Mahdi yang akan muncul tidak seperti apa yang menjadi bayangan umat. Umat masih mempercayai gambaran ideal seorang pemimpin sempurna, seorang pemuda gagah dengan ciri-ciri berjanggut lebat, berdahi lebar. Kedatangannya akan menebarkan keadilan, kedamaian, serta kesejahteraan sosial. Ia pribadi yang sempurna. Ia seorang ulama luar biasa, menguasai ulumul Islam wal Quran. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran sosok pemimpin yang sedang ditunggu-tunggu sampai sekarang. Padahal hal-hal tersebut terjadi setelah ia berumur 53 tahun. Lalu bagaimana kita dapat mengenalnya sebelum mencapai umur 53 tahun? Kita akan menganalisa dan hubungan kejadian-kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sebelum mencapai umur yang sama 53 tahun. Ada hal yang sangat mirip dengan kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanannya, perjuangan Nabi sebelum menjadi pemimpin di Madinah. Beliau tidak serta-merta langsung menjadi pemimpin dunia. Ada proses kehidupannya menuju takdirnya kelak, antara lain sebagai berikut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, yang pertama yaitu tanda sebelum peristiwa bitsah. Setiap calon pemimpin pasti ada yang mengalami tanda-tanda penting dalam kehidupan pribadinya. Tidak setiap orang punya tanda unik tersebut. Pada umur 12 tahun, Nabi dikenalkan oleh ulama Nestoria sebagai calon nabi. Kemudian saat umur 25 tahun, Rohib Buhairah menyaksikan bahwa ia calon rasul. Dua kejadian ini menjadi pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan agar manusia tahu siapa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai calon pemimpin masa depan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian yang kedua yaitu menjelang mendapat wahyu dan kedatangan Jibril alaihissalam. 6 bulan sebelum wahyu turun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bermimpi, dan mimpi tersebut menjadi sangat intens terkait kehidupan Nabi. Termasuk 3 bulan sebelum wahyu pertama itu turun, mimpi tersebut seterang cahaya pagi, seperti dalam kehidupan nyata. Selama 23 tahun Nabi menerima wahyu, ada 1/2 tahun Nabi bermimpi. Sekitar 1,5 tahun Nabi Muhammad bermimpi. Sehingga mimpi dikategorikan sebagai 0,5 atau 23/0,5 40 dari jumlah itu totalnya adalah 46 bagian wahyu.
Waraka bin Naufal yang membenarkan dan menjadi saksi kejadian tersebut. Ini juga yang meyakinkan Nabi dan istri beliau, Syah Khadijah, Siti Khadijah, bahwa yang mendatangi Muhammad adalah Jibril, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi rasul-rasul terdahulu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian yang telah dialami calon Al-Mahdi, salah satu yang namanya yang kita kenal saat ini adalah Muhammad Qasim, telah mengalami kejadian mimpi selama hidupnya, seakan-akan ia tumbuh dan berkembang di dalam mimpi. Mimpinya terseterang cahaya pagi hari sehingga dapat diceritakan, tidak ada yang lupa. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tidak ada yang tahu, baik keluarga besarnya, ibu kandungnya, perihal mimpi ini berlangsung sampai beliau umur 39 tahun. Rahasia ini disimpan rapat sejak Qasim umur 5 tahun sampai tahun 2014. Qasim umur 39 tahun pertama kali menyampaikan mimpinya karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi. Peristiwa kejadian harian selama mimpi berlangsung tentang perjalanan hidup dirinya dan peristiwa-peristiwa masa depan yang dihadapi oleh manusia di dunia. Mimpi tentang dirinya, detail tentang siapa dirinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, adapun awal penyebaran mimpi Muhammad Qasim pada bulan April 2014 tahun lalu, 10 tahun lalu, seorang laki-laki bernama Muhammad Qasim bin Abdul Qarim diperintahkan untuk menyebarkan mimpinya ke seluruh dunia. Ia mengumumkan mimpi-mimpinya setelah 28 tahun bermimpi secara terus-menerus dan berseri berjumpa Nabi Muhammad SAW, dan juga ia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. Wallahu alam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ia mengaku dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk melalui mimpi-mimpinya. Ia telah mengalami mimpi tersebut pada umur 12 tahun. Ia bermimpi dipilih sebagai anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak mimpi tersebut selalu dipanggil Qasim anakku oleh Nabi. Selanjutnya mimpi-mimpi tersebut selalu hadir hingga sekarang. Tidak pernah mengaku sebagai Al-Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, meskipun Muhammad Qasim telah menyampaikan mimpi-mimpinya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Qasim tidak pernah mengaku sebagai Al-Mahdi. Perlu kita disclaimer di sini bahwa Imam Mahdi atau Muhammad Qasim itu tidak pernah mengakui dirinya bahwa ia Imam Mahdi. Bila kita mempelajari konten mimpinya, maka kita menyaksikan bahwa dialah yang akan menjadi orang yang diperankan dalam mimpinya. Tetapi sampai saat ini ia tidak pernah mengaku bahwa ia adalah Al-Mahdi, atau ia tidak pernah mengaku sebagai calon pemimpin akhir zaman. Ciri pribadi Muhammad Qasim tentu sahabat-sahabatku, saudara-saudariku sudah pada mengetahui karena sudah banyak referensi yang membuka
Tapi di sini saya akan menjelaskan kembali ciri pribadi Muhammad Qasim, di mana nama Muhammad Qasim, jenis kelamin dia laki-laki, tanggal lahir tanggal 5 Juli 1976, alamat Lahore, Pakistan, agama Islam atau Sunni, nama ayah Abdul Karim, nasab keturunan suku Quraisy dari jalur ayah. Secara pribadi ia adalah sosok pemuda biasa. Tidak ada menunjukkan seorang yang luar biasa. Tidak terlihat kelebihan dalam pribadi sebagai manusia biasa. Ia bukan alim ulama, bukan ahli ilmu pengetahuan. Ia menguasai hanya 2 bahasa, Urdu dan Inggris. Tidak bisa bahasa Arab. Pribadi yang sangat terkesan adalah ia sangat sayang ibunya. Ia merawat ibunya dengan baik, sehingga tidak pernah perjalanan jauh. Meninggalkan rumah, tidak ada pekerjaan kecuali menjaga ibu di rumah. Ketika berinteraksi dan mengajak berbicara, ia agak susah, tidak lancar. Tapi saat diminta menceritakan mimpinya, maka ia menyampaikan begitu semangat dan lancar berbicara, tidak ada terlewatkan. Masya Allah. Dia bercerita dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang pertama meninggalkan bentuk-bentuk kesyirikan. Dimulai dari rumah masing-masing, ia tidak pernah meninggalkan membaca 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur selama hidupnya. Dan 21 pesan Qasim tidak boleh ditinggalkan. Isi mimpinya yaitu cerita mimpinya tidak seperti penampilan dirinya. Cerita mimpinya sangat heroik dan penuh dengan berita nubuat akhir zaman. Dan seolah-olah mimpi ini menafsirkan dan mendetailkan keterangan nubuat Nabi Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, apabila kita telah tersebut mempelajari isi mimpinya, telah mengetahui atau mempelajari hal tersebut, mempelajari isi mimpinya, maka kita akan mengenal sosok yang disembunyikan seolah-olah sedang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dikehendakinya, maka akan diberi petunjuk sampai waktu yang dikehendakinya. Baca mimpi 13 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi janjinya. Banyak orang telah menyaksikan pribadi Qasim sebagai calon pemimpin setelah memahami isi mimpi. Kita tinggal menunggu waktu saja yang menentukan kapan takdir itu sampai. Beberapa tanda dalam mimpinya adalah ada yang telah terjadi dan ada yang belum. Salah satu yang belum terjadi adalah masa pembaiyatan di pintu Ka'bah saat musim haji. Diikuti oleh hanya 313 orang, yaitu para pengikut atau helpers yang telah mengenalnya sejak penyampaian mimpi pertama kali. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan tentang rahasia sosok Al-Mahdi yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda mimpi kemunculan awal. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video pembahasan ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.